Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minasyaiton. In hittum ayattinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun. Shadaqallahul adzim. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fikih di mana kami dari kelompok 4 kelas B23 hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu sholat jamaah dan qashar. Saya sendiri Puji Romdoni yang akan memandu diskusi ini, ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Paripai dan Ibu Hajah Ayu Lestari. Apa kabar hari ini, Paripai, Ibu Hajah Ayu Lestari? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah, sehat dan semangat belajar. Subhanallah, saya senang sekali mendengarnya. Sehat selalu Paripai, Ibu Hajah Ayu Lestari. Baik Bu Ayu, Paripai, tema kita kali ini sangat penting banget untuk kita ketahui, karena sholat jamaah dan qashar adalah bentuk kemudahan yang Allah berikan terhadap umat Islam dalam keadaan kondisi tertentu seperti bepergian jauh atau kondisi darurat. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan jelaskan secara singkat. Kata jama' berarti menggabungkan, sedangkan qashar berarti memendekkan. Sholat jama' adalah menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti sholat duhur dengan asar, atau sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan sholat qashar berarti memendekkan sholat yang berjumlah 4 rakaat. Sholat apa saja yang 4 rakaat, seperti duhur, asar, dan isya ya. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Terdapat di surah An-Nisa ayat 101, yang mana yang tadi saya bacakan di awal, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang kafir. Artinya, Allah memberikan keringanan atau disebut rukhsah agar ibadah tetap bisa dilaksanakan dengan mudah meskipun dalam perjalanan atau keadaan sulit. Seperti itu ya, Bu Ayu, Pak Ripai. Silahkan, kiranya ada yang ditanyakan. Pak Puji, saya mau tanya, sebenarnya apa saja sih syarat seseorang bisa melakukan sholat jamaah? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus Paripai. Syarat seseorang melakukan sholat jamaah itu ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau disebut musafir. Yang kedua, dalam keadaan hujan deras atau kesulitan melakukan sholat dalam waktu yang terpisah. Adapun yang ketiga, itu dalam keadaan darurat, seperti kita sedang sakit atau mengalami bencana. Seperti itu Paripai. Oh, begitu.
Terus jama itu ada berapa jenis sih Pak? Ada dua jenis Bu Ayu. Yang pertama itu jama takdim, yaitu mengerjakan sholat yang pertama dan kedua di waktu sholat yang pertama. Misalnya atau contoh zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Yang kedua itu jama takhir, artinya mengerjakan sholat pertama di waktu sholat yang kedua. Misalnya zuhur dan asar itu dikerjakannya di waktu asar. Seperti itu Bu Ayu. Berarti bisa pilih ya Pak ya, bisa takdim atau bisa takhir. Betul sekali. Itu bisa disesuaikan dengan kondisi perjalanan kita. Yang penting tidak memberatkan dan sesuai dengan niat kita di awal. Kalau untuk sholat qashar, apakah syaratnya harus perjalanan jauh? Benar sekali Bu Ayu. Sholat qashar itu hanya dilakukan untuk orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Minimal itu jaraknya itu dari tempat tinggalnya 80 sampai 90 km. Selain itu, perjalanannya itu tujuannya baik, bukan untuk maksiat. Oh iya Pak, kalau misalnya nih kita sudah sampai tujuan tapi belum pulang, itu kira-kira boleh qashar nggak Pak? Nah, kalau kita tinggal di tempat itu kurang dari 4 hari, masih boleh qashar. Masih boleh qashar. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, itu masuknya sudah dianggap mukim. Sudah dianggap mukim ya, dan wajib sholat seperti biasa. Tidak bisa qashar lagi, seperti itu. Terus Pak, apakah boleh menggabungkan jama dan qashar sekalian gitu? Boleh banget Bu Ayu. Bahkan itu sering dilakukan saat musafir. Misalnya kita bisa jamak takdim dan qashar. Sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat dilakukan di waktu duhur. Itu termasuk bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak meninggalkan sholat meski sedang dalam perjalanan. Baik Bu Ayu, Paripai, dari pembahasan hari ini kita bisa simpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, sholat jama berarti menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu. Yang kedua, sholat qashar berarti memendekkan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun yang ketiga, keduanya adalah bentuk rukhsah atau keringanan yang Allah berikan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu. Masya Allah, ternyata Islam itu sangat memudahkan ya Pak ya. Bahkan saat kita dalam perjalanan, kita tetap bisa beribadah tanpa merasa berat. Iya, benar. Sekarang aku udah paham perbedaan antara jama dan qashar. Subhanallah, alhamdulillah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tentu banyak kesalahan. Jangan lupa untuk selalu sholat tepat waktu dan terus menambah ilmu tentang ibadah. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahan itu mutlak datang dari kebodohan kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.